Saya menanggapi situasi itu dengan cara saya, dan saya mengambil tindakan dengan cara saya. Ya. Yang saya mengambil tindakan dengan cara saya adalah, saya tahu bahwa Tuhan tidak ciptakan saya monyet, dan untuk apa saya reaksi? Shalom, salam sejahtera buat semua pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang sangat luar biasa. Hari ini kami pengen berdiskusi tentang gambar diri. Namun sebelumnya pemirsa semuanya, kami akan perkenalan. Oke, saya akan memperkenalkan sedikit tentang saya, bahwa nama saya Serlon Joshua Pakage. Saya asal dari Paniai, mama saya dari Lanijaya. Saya lahir di Lanijaya dan besar di Wamena. Dan status saya sekarang sebagai hamba Tuhan. Terima kasih. Luar biasa, semua Kakak Yosua sebagai hamba Tuhan dan teman-teman semuanya. Ini momen yang sangat luar biasa. Kita akan bahas satu tema yang sangat menarik bagi saya, buat teman-teman semuanya, dan kita akan sharing tentang bagaimana kita berbicara tentang gambar diri kita. Ya, ini saya pikir penting, dan salah satu narasumber diskusi kita kali ini, hamba Tuhan Kakak Yosua, sudah bersedia untuk kita cerita berbagai pentingnya pengalaman dalam setiap kehidupan, dalam setiap pelayanan Kakak Yosua sendiri. Kita akan bercerita. Dan pertama mungkin Kakak Yosua kasih sedikit gambaran umum tentang apa itu gambar diri. Menurut Kakak seperti apa itu? Gambar diri. Ya. Menurut saya, gambar diri itu bagian daripada, kalau lihat dari pandangan Alkitab, bahwa bagian daripada gambarnya Allah. Ya. Terus gambar diri itu bagian daripada jati diri. Ya. Itu secara umumnya begitu. Oke. Jadi gambar diri itu bagian dari gambar Allah ya, menurut Kakak Yosua. Dan hari ini kan banyak sekali anak-anak muda dan banyak sekali pemuda-pemuda tidak menghargai mereka punya hidup ini. Mereka jatuh dalam kehidupan yang memang hal itu tidak memuliakan Tuhan. Menurut Kakak sendiri bagaimana? Apa yang harus dilakukan pemuda-pemuda menghargai ciptaan Tuhan, menghargai gambar dirinya Tuhan ini? Sebenarnya sederhana. Ya. Sederhananya begini. Latar belakang dia itu menentukan siapa itu dia. Betul. Kalau latar belakang dia di bawah keluarga atau orang tua siapa, orang tua itu kalau dorong mengenal siapa itu diri mereka, otomatis anak mereka akan mengenal siapa itu diri mereka. Betul sekali. Otoritas orang tua itu punya peranan penting untuk mentransfer hidup mereka kepada anak-anak. Ya. Maka itu anak-anak sekarang yang gaya hidup mereka, dan mereka ingin mau ke barat-baratan, mereka ingin mau jadi diri orang lain. Ya. Mereka ingin sekali mau tarik rambut. Ya. Mereka ingin sekali sampai tarik alis kasih cukur alis mata. Jadi mereka punya style sekarang itu, sederhananya sekarang itu bagian daripada jati diri mereka yang mereka belum menemukan. Ya. Dan saya rasa bahwa perlu dia kembali kepada diri yang sesungguhnya, karena dari pandangan Alkitab bahwa Tuhan itu tidak keliru ciptakan dia. Betul, setuju. Maka itu stylenya dia seperti apa? Dia mau kulit hitam, dia mau rambut keriting, dia mau dari kampung mana, dia mau latar belakang keluarga seperti apa? Itu sudah cara Tuhan ciptakan dia seperti itu. Wah, betul sekali. Jadi hal yang terpenting, dia harus melihat bahwa dia punya diri itu sangat berharga di mata Tuhan, dan ada tujuan Tuhan dalam dia punya diri. Dan hal yang perlu dilakukan adalah dia harus menerima dia punya diri apa adanya. Dan dia harus menjalani dia punya hidup apa adanya. Kalau dia buat dua hal itu, maka dia akan buat hal besar di Papua. Wow, luar biasa. Betul sekali. Saya setuju dengan Kakak Yosua. Karena kadang kan anak-anak muda hari ini kan tidak pede. Apalagi dengan perkembangan zaman hari ini, Kakak. Saya pikir perlu mengenal
diri dia perlu harus sadari bahwa dia orang Papua dan perlu jadi diri sendiri ya. Gitu. Jadi dengan perkembangan zaman hari ini kan banyak anak muda tidak mau jadi mereka sendiri. Misalnya contoh, saya anak Papua, saya mengaku saya anak Papua. Ya. Dan orang lain itu tidak mau jadi. Dan contoh kecil ini banyak anak-anak muda yang kuliah luar negeri, tapi kehidupannya ini mereka tidak mau jadi orang Papua. Dan mereka gayanya ke barat-baratan. Contoh, saya kuliah di Jawa, tapi banyak teman-teman saya yang kuliah di Jawa itu mereka mau jadi orang Jawa. Dan pulang ini kan faktor apa nih Kakak? Faktor egois atau faktor-faktor apa? Padahal kan Tuhan sudah menciptakan kami seperti anak-anak Papua ya. Kita punya hidup seperti rambut keriting, kulit coklat-coklatan sedikit. Nah ini kan Tuhan bilang kita, ya, you Melanesia, Anda Papua. Tapi kan kadang orang tidak percaya diri. Benar. Dan konteks Alkitab sendiri mengatakan seperti apa Kakak Yosua? Wow. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan itu bersifat kekal. Betul. Dari awal Tuhan menciptakan Taman Eden, menciptakan Adam dan Hawa, sampai sekarang dan seterusnya, itu bersifat kekal. Dan konteks firman Tuhan itu sudah jelas di Yeremia pasal 1 ayat 5. Dalam firman Tuhan ini, Allah pernah diskusi dengan Yeremia. Allah diskusi dengan Yeremia dan pernah di situ ada beda pendapat. Yeremia melihat dia punya status sebagai anak muda. Yeremia melihat situasi tempat yang dia tinggal dan dia akan menghadapi orang-orang di situ. Dan itu dia mempertimbangkan dari dia punya diri bahwa dia itu tidak bisa. Tapi hebatnya Allah adalah Allah ketika menciptakan Yeremia dan menetapkan Yeremia di bumi. Dan sebelum Allah menciptakan Yeremia dan menciptakan bumi, Yeremia itu dalam pikirnya Tuhan. Maka itu Tuhan bilang dalam firman Tuhan di Yeremia pasal 1 ayat 5 ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sesudah engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Jadi sebelum Allah menciptakan Yeremia taruh dalam kandungan mamanya Yeremia sudah dalam pikirannya Tuhan. Dan Allah menetapkan Yeremia sebagai nabi di bumi sebelum Allah menciptakan bumi. Status Yeremia itu sudah nabi sebelum bumi dijadikan. Amin. Maka itu Allah tidak keliru menetapkan Yeremia di bumi. Betul. Di ayat yang ke-6 Yeremia bilang ini, Tuhan Allah, sesungguhnya saya ini masih muda tidak pandai berbicara. Betul. Nah Yeremia melihat dari konteks dia punya pola pikir dunia. Tuhan melihat dari yang sudah dirancang. Betul, setuju. Maka itu Allah bilang apa? Kepada siapapun yang kuperintahkan dia harus laksanakan. Ya. Hebatnya Yeremia dia mentaati dan dia sampai mati. Dia punya status tetap sebagai nabi sampai mati. Ya. Maka itu Allah bilang sama Yeremia, engkau akan memberkati bangsa-bangsa. Tapi kenyataannya Yeremia tidak memberkati bangsa-bangsa. Ya. Secara logika manusia bahwa firman Tuhan itu tipu. Tapi kalau kita melihat dengan menerjemahkan dari Roh Kudus, firman Tuhan itu ya dan amin. Betul. Benar Yeremia tidak memberkati bangsa-bangsa. Dan Yeremia meninggalnya matinya di Israel sana. Ya. Tapi kenapa sampai Yeremia tidak memberkati bangsa-bangsa dan sedangkan Allah bilang, Yeremia kamu akan memberkati bangsa-bangsa. Hebatnya Yeremia, hebatnya Tuhan adalah begini. Maksud daripada Tuhan adalah bukan Yeremia keliling bangsa-bangsa dan memberkati bangsa-bangsa. Tidak. Bukan maksud Tuhan seperti itu. Ya. Yeremia sudah menjadi tanah, tapi dia punya style gaya hidup yang ke bangsa-bangsa. Wow. Allah mempromosi Yeremia walaupun Yeremia sudah jadi tanah, tapi Allah mempromosi Yeremia agar bangsa-bangsa belajar dari Yeremia punya hidup, cara hidup benar seperti ini. Betul. Maka Yeremia tidak ke Australia, tapi firman ke Australia. Betul. Orang belajar firman Tuhan dan menemukan Yeremia di situ, dalam firman Tuhan itu, mereka punya pola pikir diubahkan. Melalui perjalanan Yeremia selama Yeremia hidup. Yeremia tidak ke Amerika, tapi dia punya gaya hidup ke Amerika. Yeremia tidak ke Australia,
tapi dia punya gaya hidup ke Australia. Dia kayak bangsa-bangsa, memberkati bangsa-bangsa walaupun secara tubuh tidak kayak bangsa-bangsa. Tapi secara gaya hidup dia kayak bangsa-bangsa. Dan selama Yeremia dia hidup di bumi, hebatnya dia melakukan kehendak Tuhan sampai mati. Maka Allah menghormati itu dan Allah mempromosi dia sampai ke bangsa-bangsa walaupun ribuan tahun yang lalu, tapi kita sekarang bisa kenal Yeremia melalui cara Allah mempromosi dia. Jadi sangat penting sekali untuk kami ini mengenal siapa ini kami. Betul, setuju. Yang kedua, sangat penting sekali kami harus mengenal tujuan hidup kami. Betul, setuju. Kalau kami pertama mengenal siapa itu Tuhan, dan kami mengenal siapa itu saya, siapa itu kita secara pribadi, dan yang ketiga, kami mengenal tujuan hidup kami, betul, maka kita akan buat hal besar di tanah Papua. Amin. Itu luar biasa sesuatu. Ya dan amin itu. Saya setuju. Gitu. Jadi Yeremia, saya salut dengan dia karena dia mengenal siapa itu Tuhan. Dia walaupun bingung dengan siapa itu dia, tapi ketika dia menyerah ke Tuhan, dia mengenal siapa itu Tuhan, dia mengenal siapa itu dia mengenal dia punya tujuan hidup sampai dia mati. Tapi tetap Tuhan promosi dia sampai ke bangsa-bangsa. Wow, luar biasa. Jadi untuk kita anak muda hari ini perlu kita mengenal diri, bahwa kita mengerti tujuan hidup atau mengerti. Nah ini kakak saya mau tanya juga, bagaimana supaya anak-anak muda hari ini, bagaimana mereka mengerti maksud Tuhan itu bagaimana menurut kakak Yosua sendiri, bisa kasih gambarkan itu buat supaya semua pemirsa yang nonton. Sederhana saja. Ya. Kalau kita mengetahui maksud Tuhan dalam kita punya hidup, membangun hubungan dengan Tuhan. Sederhana aja. Contohnya seperti apa? Contoh. Kakak boleh bicara kakak punya pengalaman? Boleh. Aduh itu sangat menarik kakak. Kakak punya pengalaman, kakak ini kan latar belakang orang hancur. Ya. Anak Aibun, anak terminal, dan anak kacau. Ya. Nah waktu kakak berbalik sama Tuhan itu kan tahun 2007. Hingga sekarang Tuhan masih izinkan kakak masih melayani Tuhan. Dan di situ cara kakak mau mengenal tujuan hidup, kakak lebih banyak menyerah kepada Tuhan, mengambil waktu kepada Tuhan, terus membaca Alkitab. Yang berikut, kakak cari otoritas atau figur atau mentor yang mengenal tujuan hidupnya. Betul. Kakak cari otoritas yang benar-benar dia memiliki integritas AABB. Integritas secara rohani. Secara rohani. Ya. Dan kakak memilih ada di bawah dia. Dan kakak memilih lagi cari Tuhan dengan cara kakak. Ya. Dan di situ kakak punya jati diri itu terbentuk di situ. Ya. Di situ kakak mulai cara mau mengenal tujuan hidup itu, lihat bahwa otoritas yang bina kakak itu dia benar-benar memahami tentang tujuan hidup. Maka itu saya mempelajari cara dia. Di situ saya mulai mempelajari cara dia cara melangkah seperti ini untuk langkah-langkahnya untuk dia itu komitmen. Contoh macam saya punya bapak rohani. Dia orang Ambon dari Leti, tapi dia punya panggilan di Papua. Panggilan di Papua, berapa puluh tahun, 20 tahun yang lalu Tuhan bicara sama dia, panggilan buat Papua. Tapi untuk melangkah ke Papua itu sekian tahun lagi. Dipersiapkan di sana, baru tiba di sini. Waktu dia tiba di Papua di sini, dia awal memulai situasi, tekanan, masalah kadang membentuk dia jadi orang yang bisa ambil keputusan yang salah. Tapi karena dia tahu persis bahwa waktu itu Tuhan berbicara kepada dia bahwa dia punya panggilan di Papua. Dan sampai sekarang puji Tuhan, pelayanan Bapak rohani saya sudah 20 tahun di sini. Titik terang pelayanan anak-anak Papua yang dibina mulai muncul. Wow, luar biasa. Dan hal itu membuat dia rasa bahwa benar, tidak salah dia ada di Papua. Nah giliran saya, Tuhan waktu saya lagi doa, Tuhan tunjukkan bahwa saya punya panggilan itu di Wamena. Dan saya berpikir tahun 2009 waktu Tuhan tunjukkan saya di Wamena, itu seperti layar. Waktu saya lagi doa, seperti layar saya lihat. Tapi Tuhan tunjukkan di pelayanan di Wamena, tapi itu Tuhan mau bawa saya ke Wamena, saya berpikir itu tahun 2010 harus naik. Tapi Tuhan mau saya harus dipersiapkan. Dan saya dipersiapkan itu 14 tahun dan tahun besok akan naik Wamena. Wah, luar biasa. Maka itu untuk mau menemukan panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup, itu butuh proses. Ya. Butuh proses, butuh komitmen. Tuhan sudah bicara, tapi untuk melangkah itu harus ada jalur proses pembentukan. Setuju. Seperti itu. Setuju sekali kakak. Ini sesuatu hal yang menarik sekali. Dan kadang
anak-anak muda kan belum mengenal diri mereka, belum mengerti maksud Tuhan. Dan banyak sekali anak-anak muda ini tidak dekat dengan Tuhan dan berfoya-foya dengan kehidupan zaman sekarang yang menawarkan kehidupan yang serba instan, dalam arti ya yang kehidupan sehari-hari anak muda hari ini kan kadang sampai lupa Tuhan. Nah, untuk bagaimana anak muda ini mengenal diri mereka sendiri, dan cerita menurut Kakak Yosua, ini saya ingat lagi, mungkin pertama kali Kakak Yosua mengenal Tuhan tuh dari mana? Terpanggilnya dari pelayanan apa, dari gereja mana atau apa gitu? Kakak bisa cerita sedikit supaya ya. Wow. Kakak awal memulai bertobat itu dan memilih untuk kembali ke Tuhan itu, menyerah ke Tuhan itu dari beberapa denominasi yang ada di Papua. Kakak harus bicara padanya, tidak datang menginjili saya. Betul. Bahkan lesem-lesem lain pun kakak merasa selama waktu kakak hidup hancur tidak datang menginjili kakak. Dan awal kakak bertobat itu pas di Expo tahun 2007 tidak salah, di Anjungan Nabires itu saya lagi di dalam kamar lagi putar lagu-lagu dance. Ya. Kakak lagi putar lagu-lagu dance, lagu-lagu Lukidap, Oyaba, kakak lagi putar, kakak lagi goyang-goyang. Kakak sebenarnya lagi latihan reggae untuk aku bayar di malam hari. Maka itu waktu kakak lagi latihan reggae, kakak dapat kaset biasa baru kakak putar. Kaset biasa yang kakak putar ternyata kakak kaset lagu rohani. Nah, kakak salah satu yang tidak suka dengan lagu-lagu rohani. Tapi kaset itu judulnya So Ya Tuhan kung kami perlu tolongan tanganmu, hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini tuh. Lagu itu ketika saya putar, biasanya itu kalau saya putar lagu rohani saya bisa kasih hapus langsung atau tidak dengar. Tapi ketika saya putar lagu rohani yang Victor Utabara yang menyanyi ini, lagu itu ketika saya putar dia macam mulai hipnotis saya dan saya punya konsentrasi itu fokus ke lagu itu. Dan selama hari itu, selama beberapa jam itu, saya dengar lagu itu, saya putar kembali lagi sampai saya langsung berlutut. Saya menangis, saya minta ampun karena lagu itu dia macam bawa saya untuk melihat saya punya masa lalu itu buruk dan harus kembali kepada Tuhan. Maka di situ awal di mana saya ambil keputusan bertobat, keputusan tinggalkan semua kejahatan, dan saya sampai sekarang bertobat. Saya ambil keputusan bertobat dan sampai sekarang saya dalam Tuhan itu. Lagu Victor Utabara yang mengubah hidup saya. Wow, luar biasa. Jadi saya bisa kalau khotbah pelayanan di mana itu saya bisa bilang bahwa yang menginjili saya untuk saya bertobat itu Victor Utabara. Jadi Victor Utabara saya salut dengan dia punya lagu. Oke, kakak ini sangat luar biasa, dan saya juga terberkati dengan kesaksian bagaimana kakak mengikuti Tuhan dari lagu dan itu singkat cerita. Dan kakak, pesan apa yang mau kakak sampaikan kepada anak-anak muda Papua tentang bagaimana mereka mengenal diri mereka itu sendiri? Memang situasi sekarang, lingkungan, orang-orang yang kita bergaul memang tidak menjamin untuk kami itu bisa dalam Tuhan. Hal yang paling penting itu, orang siapa yang kita bergaul itu menentukan membentuk siapa itu kita. Lingkungan yang kita tinggal, otoritas yang kita di bawah dia, itu akan membentuk jati diri kita seperti apa. Maka itu kalau adik-adik yang dari luar daerah datang ke Jayapura untuk kuliah di sini, hal yang paling penting adalah dia harus cari lingkungan yang tepat. Dia harus bergaul dengan orang-orang yang tepat. Dia harus cari otoritas yang bisa mentor dia selama masa dia punya perkuliahan. Kakak jamin, selama dia lakukan itu dan dia membuktikan itu, dia punya hidup akan lebih. Wow, luar biasa. Gitu. Jadi sangat penting sekali. Sangat penting karena saya berubah ini, waktu saya ambil keputusan bertobat dan ambil keputusan untuk bertobat, saya cepat mencari lingkungan tepat. Komunitas yang tepat, orang-orang yang tepat. Dan selama 14 tahun saya di bawah lingkungan yang tepat, akhirnya lingkungan itu membentuk saya jadi seperti ini. Wow, luar biasa. Maka itu sangat penting sekali. Kita punya cara bergaul, tempat yang kita tinggal, kita harus tapis dia. Setuju. Seperti itu.
Jadi ada pengaruhnya juga kalau kita bergaul ke tempat yang salah, kita hidup di tempat yang sedikit kontroversi dengan gaya hidup kita, gaya maksud Tuhan, pasti itu mempengaruhi kita punya hidup juga ya, menurut saya. Sangat. Oke. Baik sekali. Mungkin kakak bisa lanjutkan. Sangat. Ya. Firman Tuhan bilang ini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul, setuju. Kalau anak-anak muda mungkin sempat di dong punya daerah, dong punya kampung, jadi ketua pemuda, jadi orang yang aktif dalam pemuda, kegiatan-kegiatan gereja dong aktif. Memang betul aktif. Tapi kehidupan kampung dan kota bertolak belakang dengan kehidupan kota. Betul, setuju. Kehidupan kampung bertolak belakang dengan kehidupan kota. Maka itu dia mau aktif dalam gereja di kampung, tidak menjamin dia punya kerohanian itu di sini bisa bertahan di kota. Betul, setuju. Maka itu hal yang paling penting adalah dia harus tajam atau licik untuk membaca situasi. Setuju. Ya. Karena pada umumnya saya melihat banyak anak-anak mahasiswa, anak-anak muda yang dari kampung dan turun, giginya bersih, bibirnya tidak hitam, terus kehidupannya terlihat rohani. Betul. Tapi waktu mereka datang ke kota mau kuliah, tidak sampai 2 tahun, cuma beberapa 4 bulan aja, langsung dia terpengaruh dengan gaya hidup kota. Wow. Ya, terpengaruh dengan kayak hidup kota, misalnya ke hal-hal yang negatif ya. Negatif. Ya. Dan untuk mengatasi ini, kakak Yosua sendiri ada saran kah tidak buat pemuda-pemuda, buat adik-adik yang nonton kita punya channel YouTube atau teman-teman yang nonton kita punya video diskusi hari ini? Mungkin ada pesan yang mau kakak sampaikan agar pergaulan ini tetap terjaga menurut kehendak Tuhan atau menurut tatanan agama atau peraturan gereja yang sudah ditetapkan, bagaimana hidup menurut maunya Tuhan. Enggak, apa yang kakak mau sampaikan buat pemuda-pemuda semuanya? Yang pertama, saya harus kembali kepada awal kakak bilang bahwa dia harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Ya, betul. Cara untuk dia membangun hubungan dengan Tuhan harus dia cari tempat yang selalu bicara tentang Tuhan. Amin. Ya. Itu hal yang paling penting. Betul. Yang kedua, dia kalau kuliah, pastikan setelah dia kuliah harus buat sesuatu di daerah. Ya, setuju. Maka itu sebelum dia buat sesuatu di daerah, dia harus ada sama orang-orang yang tepat juga. Betul. Supaya orang-orang yang tepat itu mendorong dia tetap komitmen selesaikan kuliah untuk buat sesuatu di atas. Setuju. Maka itu kalau dia mengenal Tuhan dengan baik, dia mengenal dia punya diri dengan baik, dia mengenal dia punya tujuan hidup dengan baik, maka dia tidak akan pernah main-main dengan waktu. Amen. Dia tidak akan pernah main-main dengan dia punya hidup. Dia tidak akan pernah main-main di waktu-waktu kosong. Tapi dia punya kehidupan itu banyak lebih orientasinya. Dia punya kehidupan itu lebih banyak orientasinya mempersiapkan diri untuk buat hal besar di daerah. Amin. 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 Itu. Jadi ini sangat bagus sekali kakak Yosua. Jadi momen, memang saya jarang sekali bikin konten tentang bagaimana berbagi hal-hal yang positif. Selama ini saya buat konten tentang bagaimana mengangkat cerita story Papua melalui travel vlog. Tapi hari ini pemirsa semuanya, kita punya cerita yang sangat menarik tentang bagaimana kita mengenal diri kita. Dan ini diskusi yang sangat luar biasa. Dan mungkin sampai di situ dulu. Namun ada beberapa pesan-pesan terakhir dari kakak Yosua buat pemirsa semuanya. Mungkin saya kakak Yosua bisa kasih pesan-pesan terakhir bagaimana menjaga hidup ini, bagaimana mengenal diri ini supaya hidup ini berjalan menurut kehendak Tuhan sendiri. Ya, kakak Yosua mungkin bisa kasih. Oke. Pesan saya, jaga komitmen. Ya, Kalau dia datang kuliah di sini, pasti dia sudah punya komitmen untuk kuliah. Dia harus jaga komitmen, dia harus benar-benar jaga pesan orang tua dari kampung. Dan selama di sini dia harus cari kakak-kakak yang tepat untuk bisa kakak-kakak itu mengarahkan ke jalan yang benar. ya, luar biasa. Dan selama dia di Papua atau lebih khususnya di Jayapura, pastikan bahwa dia berhasil. Ya, Kenapa? Karena Tuhan tidak sembarang menetapkan setiap kita di Papua, bahkan di dunia. semua ada maksud. Ada maksud Tuhan. Betul. Kalau Tuhan menetapkan kita di Papua, ada maksud Tuhan dalam Betul. kita punya hidup di Papua. Maka itu selama dia di Papua, pastikan dia mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena hari-hari ini jahat. Betul.
Jadi dia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, jaga dia punya diri, jaga dia punya hati, jaga dia punya pikiran, jaga dia punya mata, jaga dia punya langkah, jaga dia punya telinga, jaga dia punya mulut, agar dia tetap dalam dia punya pendirian. Amin. Itu hal yang paling penting untuk diperhatikan. Karena ketika situasi terjadi di luar, apapun yang negatif yang terjadi, kalau dia masuk dalam situasi negatif, bukan salah situasi, tapi salah pribadi. Betul. Maka itu dia yang harus mengendalikan dia punya diri sendiri. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya pemirsa sudah ikuti kami di acara video So bersama Kakak Yosua, salah satu hamba Tuhan sangat luar biasa bagi kami anak-anak muda. Ini semoga diskusi kita hari ini tentang mengenal diri ini menjadi manfaat dan menjadi berguna di setiap kehidupan kalian. Dan jangan lupa juga dukung kami terus bersama Kakak Yosua, dan kami kalau ada waktu kami akan cerita terus tentang Alkitab, bagaimana pentingnya kehidupan remaja masa kini dan juga kehidupan ke depan. Dan terima kasih bersama saya Nies Tabuni bersama Kakak Yosua. Hormat.